PP2. Hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November 2025. Sekolahan kami turut memeriahkan peringatan Hari Pahlawan 10 November 2025. Untuk menghayati perjuangan para pahlawan, sekolah kami memberikan penampilan-penampilan spektakuler yang ditampilkan oleh siswa-siswi SDN Wonopintan 2 dari kelas 1 hingga kelas 6. Kira-kira apa saja ya penampilannya? Yuk ikuti saya. Para pembina upacara, hormat dan Insinyur Soekarno menjadi bingung. Ini Indonesia sudah dijajah oleh Belanda selama 360 tahun. Belanda dikalahkan Jepang. Jepang dikalahkan oleh Sekutu. Sekarang Belanda menggandeng Sekutu untuk menjajah kembali Indonesia. Maka Soekarno menjadi bingung, mengumpulkan seluruh pejuang-pejuangnya atas informasi dan usulan dari Jenderal Sudirman. Insinyur Soekarno disuruh untuk datang ke Tebuireng menemui Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di sana Insinyur Soekarno mengungkapkan segala keluhusannya. Maka kemudian Hashim mengumpulkan kiai seluruh Indonesia rapat di Surabaya. Di sana memutuskan 3 keputusan. Yang pertama, keputusannya adalah siapapun wajib membela tanah airnya, entah itu muslim atau tidak, atau non muslim. Yang kedua, siapapun yang mati dalam membela tanah airnya dihukumi mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Yang ketiga, siapapun yang membela musuh, yang membela Belanda, yang membela penjajah dihukumi sebagai orang kafir dan halal darahnya untuk dibunuh, untuk dimatikan. Maka informasi ini menyebar ke seluruh tanah air dan jadilah Soekarno menjadi kuat. Namun kemudian yang namanya anak-anak baik dari Surabaya, Sanjang itu menyerbu tentara Sekutu. Banyak yang dibunuh, banyak yang diambil senjatanya di bulan September itu. Memang mereka tidak berada siang karena siang kelihatan, dan juga mereka tidak memiliki senjata. Akhirnya atas terbunuhnya banyak sekali tentara Sekutu dan hilangnya senjata-senjata itu, Jenderal Malabi menjadi murka. Pimpinan tentara Sekutu murka dan memberi ultimatum harus menyerahkan senjata-senjata yang telah dirampas dicuri oleh orang-orang Indonesia. Dibatasi sampai tanggal 10 November. Kalau tanggal 10 November tidak bisa melaksanakan, maka Surabaya akan dihancurkan. Kemudian datanglah tentara Sekutu itu, tank-tank, kapal-kapal yang mengelilingi Surabaya. Mereka dihadirkan semuanya rata-rata parkir di Tanjung Perak. Maka kemudian Soekarno menjadi bingung. Atas inisiatifnya kemudian Soekarno mengutus Bung Hatta, mengutus Bung Tomo supaya menemui Kiai Hashim Asy'ari di Jombang, di Tebuireng.
Sampai di sana Bung Tomo mengungkapkan bahwa beliau adalah utusan dari Presiden Soekarno. Kemudian Mbah Hasyim Asy'ari memutuskan barang siapa yang jaraknya 95 km dari Surabaya wajib datang ke Surabaya. Wajib, hukumnya menjadi fardu ain. Siapapun yang dekat dengan Surabaya yang kurang dari 95 km maka hukumnya menjadi fardu ain. Selebihnya yang 95 km lebih hukumnya menjadi wajib. Maka berdatanglah orang-orang untuk merebut Surabaya di sana. Dan karena ultimatumnya sampai tanggal 10, orang-orang muda itu ingin menyerang sekutu pada tanggal 9 November. Tetapi dihalangi tidak boleh oleh Hasyim. Jangan dulu, tunggu Ya Abbas. Karena Ya Abbas Buntet, Jabot, itu nanti yang menjadi pemimpin. Tunggu, kalau Ya Abbas datang serang, kalau tidak jangan, kalau belum jangan. Ditunggu sampai kemudian Ya Abbas itu datangnya malah subuh tanggal 10. Subuh tanggal 10 datang dan di genggam tangannya itu membawa kacang hijau. Kacang hijau yang dibawa. Tetapi kacang hijau ini perlu doa. Kalau dilemparkan ke tank itu meledak. Itu maka terjadilah pertempuran 10 November yang mengakibatkan tewasnya Jenderal Pahlavi yang dibawa oleh Harun, seorang santri dari Tebuireng. Itu sebagian dari kisah 10 November yang disebut dengan Hari Pahlawan. Demikian.
berpose di titik hitam. Di situ ada titik hitam untuk berpose. Berpose di depan kamera. Ini dia profesi dokter. Jangan lupa berpose di depan kamera. Waduh, ini pejuangnya. Bang Bulun. Dilanjutkan oleh siswa kelas 1B. Ini loh Pak, di double-doublenya ini ceket. Mana? Berhenti lu salasi, berhenti di situ, berhenti. Nah, lihat sini, lihat sini, lihat sini, lihat sini. Oh, hop. Lihat kamera. Hop. Hop, hop, sini hop. Nah, sini lihat. Ah. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Dilanjutkan oleh siswa-siswi kelas 1C. Soekarno, Hatta.
menunjukkan penampilan yang sangat menawan ini. Bapak pilotnya SDN Monoplintahan 2. Oke, ini salah satu pejuang kita ini, bapak-bapak TNI. Dilanjutkan oleh siswa kelas 5. Kelas Taman. Oke, untuk penampilan selanjutnya yakni drama kolosal untuk para Oke, untuk penampilan fashion show dari kelas 5. Berhenti di titik hitam, berpose. Oke, berhenti di titik hitam. Otomatis berpose ya. Tunjukkan bahwa dirimu adalah orang yang sangat menawan. Persiapan untuk kelas 6. Persiapan untuk siswa kelas 6. Ini loh. Oke. Oke, langsung memasuki arena. Berhenti di titik hitam dan berpose. Kemajuan ya weh. Oke. Proklamasi Di garis putih ada titik hitam. bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Garis putih, weh. Di garis putih berhenti berpose. Iya. Stop berhenti.
berhenti berpose. Mantap sekali. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, berpose dengan pedangnya. 17 Agustus Keren sekali. 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Aduh. Keprek langsung keprek. Ah. Ini garis putih, Nak. Hop. Oh, ijan iki. Kelas 6. Kelas 6. Ayo. Pasenan. Ayo, selanjutnya kelas 6. 6 ah. Berhenti berpose di garis putih ya. Garis putih, tolong agak mepet biar masuk frame kamera. Berhenti di garis putih dan agak mepet agar masuk frame kamera. Jalannya agak berdampingan biar masuk frame kamera. Berhenti di garis putih, jalannya berdampingan. Oke, garis putih, berhenti di garis putih dan berpose. Oh, garis putih, Nak. Oke. Berhenti di garis putih dan berpose biar masuk frame kamera. Garis putih. Untuk anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 belum istirahat ya, Nak. Kembali ke lapangan, kembali ke lapangan. Kembali ke lapangan. Bisa kita lihat sang tentara kita berhenti di garis putih dan berpose.
Muncul kembali. Tentara Sekutu dan Belanda tiba-tiba datang untuk merebut Indonesia. Jamu nih mas. Ayo, asal jamunya siji. Sing biasa nih kak. Ayo, sebiasa Akhirnya kak, ada dewe gilis bebas. Bebas oleh nama kulone dewe. Iya, yuk, alhamdulillah. Negeri awak dewe suwi nelongso. Barang aku tahu dijajah. Ya wis wayahe, awak dewe iku wis ngajak ning sikile awak dewe iki. Wis wayahe. Para lomba itu ngae saka tanah air awak dewe. Wes kak. Ojo omong terus. Iki jamune wis dadi. Oh iya, yuk. Aduh, sekolahane yuk, matur nuwun nggih. Kano, yuk. Apa itu kok? Oh ya, diukur saya ngono. Iya, apa sak sini sik apa sik? Coba rena dulu. Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita buat daripada tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta Dono, Siap, Kapten. bagaimana pasukan kita yang lain? Apakah sudah siap? Bapak Kapten, semua pasukan sudah siap. Bagaimana dengan strateginya? Strategi sudah siap, tinggal tunggu dulu. Bagus. Lima selangkah lagi dan Surabaya satu perkara ini. Kalau begitu, bubarkan dulu bendera kita di matahari. Siap, laksanakan. Bagus. Wani-wani ini, orang tua itu minta bendera nang ini. Iki gak bisa bicara lagi, Cak. Orang itu dunia Indonesia. Ya ngono. Adewe, asal ayo kabare arek sama ini. Dan sesuk adewe satu karo pembunuh bendera itu. Mereka berdua pun pergi meninggalkan Hotel Yamato dan mengabarkan tentang pengibaran bendera Belanda kepada pemuda-pemuda Surabaya lainnya. Dan keesokan harinya, seluruh pemuda Surabaya pun bersatu untuk menurunkan bendera Belanda dari Hotel Yamato.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kegiatan hari ini dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Anak-anak berjalan dengan lancar. Hari ini anak-anak the best pokoknya. Semuanya ikut berpartisipasi dengan baik, semuanya bagus kostumnya, the best. Tadi meriah sekali, alhamdulillah. Dan hari ini semoga tidak hanya selebrasi untuk memperingati Hari Pahlawan, tapi lebih khususnya juga kita harus terus meneladani jasa-jasa para pahlawan dan diwujudkan dalam kehidupan nyata, karena bangsa yang besar tidak akan pernah melupakan sejarah. Karena itu terus maju, terus bergerak menuju Indonesia Jaya. Halo, perkenalkan nama saya Kenzo. Hari ini saya membaca puisi di Hari Pahlawan. Terima kasih, dadah. Halo, saya Ranggan dari kelas 1A. Saya ingin Hari Pahlawan. Itu tadi penampilan yang sangat spektakuler dari siswa-siswi kami di SDN Monopintahan 2 dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2025. Oke sobat, sampai jumpa di video berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.